Eh, Pengkhotbah itu pelayanan yang paling sulit menurut saya sih ya. Karena saya pernah jadi WL, saya pernah main musik juga walaupun abal-abal. Oh ya, thank you dulu buat WL, pemusik dan juga singers. Semua sudah saya jalani saudara, tapi ternyata pengkhotbah yang paling sulit. Bukan masalah waktu persiapan ya, persiapan jelas ya membutuhkan waktu. Kadang-kadang 1 minggu, Tuhan apa ini, Tuhan apa gitu ya, mau bicara apa. Tapi bersyukur sudah ada jadwal jadi tinggal ngikuti saja. Tapi tetap saja harus berdoa, harus bergumul, harus ya harus nyepi saudara. Dan butuh waktu, butuh pemikiran dan lain sebagainya. Tapi bukan itu saudara, itu oke lah. Yang lebih berat menurut saya dan saya katakan kepada teman-teman pengkhotbah lainnya adalah bagaimana apa yang dikhotbahkan itu kita harus bisa menjalani. Itu yang repot saudara. Ya sebab firman Tuhan itu pedang bermata dua, jadi waktu mempersiapkan saja si pengkhotbah sudah dihantam dulu dengan firman Tuhan. Wah kamu belum bisa ya. Lakukan tapi kamu kok mau khotbah. Nah itu tantangan paling berat saudara. Makanya saya menganjurkan ke mereka bahwa akui saja kalau belum bisa, ya akui saja. Dan saya senang dengan pendeta zaman dulu saudara. Pendeta zaman dulu selalu menyebut saudara dan saya, ya. Ketika menyebut saudara dan saya berarti firman Tuhan itu benar-benar bukan hanya untuk saudara, tetapi untuk juga si pengkhotbah. Ya. Nah, sore hari ini pun agak berat buat saya. Ya, kalau khotbah yang menyenangkan seperti khotbah-khotbah berkat, ya, yang enak-enak itu yang bisa menyenangkan orang itu gampang, saudara. Saya bisa lihat wajah-wajah yang ceria, ya. Tapi kalau khotbah yang pembentukan, nah itu kadang-kadang nggak enak, ya. Habis itu nanti ada dengar suara yang sampai mengintimidasi para pengkhotbah, ya itulah. Itu sebabnya saya bilang berkhotbah itu tidak mudah, saudara, nggak mudah ya. Jadi jiwa itu benar-benar mesti kuat ya, dan Tuhan pasti kasih kekuatan. Nah sore hari ini juga tuh, saudara, tentang kerendahan hati. Nah ini sebelumnya saya sudah ditembak dulu sama khotbah saya sendiri. Kamu sudah belum rendah hati? Kamu sudah belum nggak sombong gitu ya? Nah itu berat saudara ya. Jadi tapi saya percayalah khotbah ini kembali untuk saudara dan saya, dan melalui khotbah ini bisa mengubah saudara dan juga mengubah saya sendiri ya. Judulnya adalah kerendahan hati gerbang kasih karunia ya. Bulan ini mulai seri karakter yang lembut saudara ya. Banyak orang-orang yang sudah menjadi anak Tuhan tapi karakternya enggak lembut ya. Itu sebabnya bulan ini biarlah izinkan para pengkhotbah akan mengkhotbahkan seri ini ya, karakter yang lembut. Ya bukan karakter yang lemah gemulai tapi yang lembut ya, gentleman. Artinya orangnya tetap kekar boleh tapi hatinya lembut saudara. Seperti hati Tuhan Yesus. Kerendahan hati gerbang kasih karunia ya. Jadi untuk menarik kasih karunia, untuk kasih karunia itu bisa kita terima, maka harus salah satunya. Saya bilang salah satu, enggak semua, masih ada lagi, tapi salah satunya adalah kerendahan hati. Ya. Dan kerendahan hati bukan hal yang mudah, saudara. Karena setiap kita yang dilahirkan, jujur ada kesombongan, saudara. Ya, jujur kita punya kesombongan. Ya, nanti kita lihat bersama-sama. Oke, saya ingin supaya kita enggak bias tentang kerendahan hati ya, sebab dulu pernah ada yang tanya, rendah hati kan enggak boleh. Jadi antara rendah hati dan rendah diri itu berbeda saudara ya. Kita enggak boleh rendah diri. Ya rendah hati bukan rendah diri itu merasa bodoh ya, merasa sekolahnya enggak tinggi, malu, kemudian merasa tidak berharga di hadapan orang lain ya.
Bahasa Belandanya minderwaardig ya Bu Flora ya. Minderwaardig ya. Waduh itu lebih lengkap lagi. Ya pokoknya rendah hati bukan rendah diri, saudara, beda ya. Kemudian bukan juga kepalsuan atau basa-basi. Banyak anak Tuhan karena disuruh rendah hati, maka rendah hatinya sebenarnya palsu. Ya, contoh, kalau seseorang dipuji misalnya, aduh kamu apalah gitu, dipuji apalah ya. Terus biasa aja gitu. Padahal di hati atau hidungnya udah kembang kempis, saudara. Waduh. Terus ya ini bukan saudara loh, saya juga ya saudara ya. Kemudian, oh ya puji Tuhan ya, kan harus memuji Tuhan. Padahal di hati, aduh puji saya deh, terima kasih. Ya, ada basa-basi seperti itu. Ya bukan seperti itu saudara. Jadi definisi kerendahan hati melalui Wikipedia, suatu sikap menyadari keterbatasan, ketidakmampuan diri kita sehingga seseorang tidaklah menjadi angkuh dan tidak sombong ya. Kita sering mendengar ada seloroh, orang-orang bilang seloroh apa ya? Kok seloroh tuh, saya ngomong tapi lupa sendiri. Enggak dong, seloroh itu gurau ya. Gurau atau komen lah ya, komen yang ya gurau. Di atas langit ada langit loh ya kan? Kalau kita merasa diri paling pintar, ada yang lebih pintar lagi. Kita merasa cantik, ada yang lebih cantik lagi loh. Ya selalu ada yang lebih. Ya jadi kita harus sadar bahwa kita itu enggak yang terbesar, enggak yang terhebat ya. Tapi kita ada yang lebih lagi. Jadi kalau sadar itu, maka kita enggak bisa untuk tidak rendah hati, saudara. Kita enggak bisa untuk sombong gitu ya. Nah, kerendahan hati berarti berhenti mikirin diri sendiri. Ya. Ini bukan saudara loh, saya juga ya. Memikirkan diri sendiri terlalu banyak saudara. Bagaimana penampilan saya? Ya. Boleh ya, saya suka orang berpenampilan baik. Saya suka Ibu Flora mengatakan satu hari sebelum ke gereja udah siapin mau pakai apa, bajunya apa, perhiasannya apa. Itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang sangat-sangat bukan berarti, sangat-sangat yang menjadi poin paling penting. Bahkan ada orang yang gak punya baju, yang merasa gak punya baju yang layak, orang itu kemudian gak ke gereja atau gak bisa ke pesta. Ada, bahkan saya dengar sendiri orangnya ngomong begitu. Karena saya tidak punya baju, jadi saya gak ke pesta saudara. Padahal bajunya ada, bukannya nggak ada, tapi dia merasa nggak ada, merasa kayaknya baju itu udah dipakai lagi gitu loh. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang berpikir nanti kalau saya ketemu, saya cukup dihargai nggak ya? Terlalu mikirin apa? Thank you so much. Tahu saya udah mulai serak. Ya terlalu mikirin, saya kira-kira dihina orang nggak ya? Saya kira-kira dilecehkan orang nggak ya di tempat rame gitu loh. Itulah orang yang harus berhenti memikirkan itu kalau mau rendah hati saudara. Dan ada juga apakah saya terlibat hebat dari orang-orang ya? Ada, saya percaya saudara nggak ada di tempat ini, mungkin hanya saya kali ya. Merasa hebat gitu loh. Nah ini saya berdiri di sini pun saya berdoa sama Tuhan tolong saya supaya waktu saya menyampaikan khotbah ini jangan saya merasa diri saya sudah tidak rendah hati saudara ya. Itu pun akan menjadi bumerang buat saya. Nah Kolose 3:23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak sering kali kita berpikir manusia, nanti kalau ketemu pimpinan saya selalu yang di otak ini manusia. Ya. Bahkan mau pulang rumah aja, nanti kalau ketemu suami gimana, kalau ketemu istri gimana, yang dipikirkan manusia. Padahal kalau saya bilang apapun yang kita kerjakan, perbuatlah segenap hati hanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan
sudah oke, artinya kita sudah dalam kebenaran firman Tuhan, kenapa kita mesti takut dengan manusia? Ya, jadi yang penting secara di hadapan Tuhan kita benar. Kalau di hadapan Tuhan benar, don't care dengan manusia. Ya, kalau sampai manusia itu kemudian melecehkan kita atau merendahkan kita, bukan urusan kita, saudara. Itu urusan Tuhan dengan dia. Ya, jadi sekali lagi kalau orang yang ingin berhenti dari kesombongan atau ingin rendah hati, maka berhentilah memikirkan seperti ini dan hanya menyenangkan Tuhan saja. Ya, hanya fokusnya kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Seorang yang pemalu, saudara, itu orang yang sombong. Percaya enggak, saudara? Percaya enggak? Saya termasuk pemalu dan saya ya akui. Coba boleh enggak jawab, kenapa orang pemalu tergolong orang sombong gitu loh. Coba ada yang bisa jawab satu aja. 100. 100. Ya, merasa takut tidak dihargai, merasa takut enggak dianggap, merasa takut jeleknya kelihatan, ya. Jadi sebetulnya dia sombong. Karena dia ingin selalu kelihatan bagus, kelihatan oke terus gitu, saudara. Padahal kita itu manusia yang tanpa Tuhan gak bisa apa-apa, saudara. Ya. Dan saya, puji Tuhan, menembus itu. Tapi itu pun terbatas, saudara, terbatas sekali. Ya, karena dulu saya sangat-sangat pemalu dan ya by His grace, oleh kemurahan Tuhan, saya bisa melewati ambang itu, saudara. Ya, dan akhirnya apa yang pernah dikatakan oleh kawan saya bahwa ketika kamu malu, kamu sedang ditipu oleh iblis untuk tidak bisa melakukan lebih untuk Tuhan. Di situ saya kaget waktu orang itu ngomong ke saya, ya benar juga ya, bahwa Tuhan sedang menipu saya supaya saya nggak bisa lakukan apa-apa. Dan benar, kalau saya terus menjadi pemalu, maka saya tidak bisa berdiri seperti ini, saudara. Ya, sebabnya kalau yang masih malu-malu kucing, ayo jangan malu-malu lagi. Yang penting saudara tidak mempermalukan Tuhan. Kalau ayo kita ngerampok, itu mempermalukan Tuhan, ya. Oke. Nah, ada istilah topeng manusia modern, saudara. Cara pandang dunia berlomba menjadi yang terbesar. Baru saya juga ngobrol sama Yoki pagi-pagi. Di doa Bapa kami kan Tuhan bilang bahwa berikan makanan secukupnya. Berikan makanan secukupnya. Enggak ada kata berikan makanan berlebih-lebih, enggak. Tapi mengapa orang sekarang ingin lebih dan lebih dan lebih lagi? Khususnya orang-orang di Indonesia, saudara ya. Itu mereka berlomba-lomba. Berlomba-lomba ingin menjadi yang terbesar. Padahal Tuhan bilang cukup, yang penting adalah cukup. Kemudian mereka berusaha menjadi yang terhebat. Sudah ranking 3, masih ranking 2, masih mau ranking 1. Itulah manusia di zaman sekarang, saudara. Mungkin dulu enggak, di zaman-zaman dulu, zaman Abraham, Ishak mungkin enggak ada seperti ini, tapi Tuhanlah yang memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Jadi bukan actionnya dari si orangnya, tetapi Tuhanlah yang mempercayakan, ya. Kan Tuhan bilang percayakan yang kecil dulu, baru dipercayakan yang besar, ya. Tapi sekarang manusia itu berusaha mempromosikan dirinya supaya dia menjadi orang yang hebat, ya. Dan orang berusaha untuk membungkus lahiriah, ya. Yaitu dengan pencapaian. Ketika orang mencapai sesuatu, orang tuh diakui, saudara. Saya selalu komplain kalau ada, kadang-kadang kan kami berdua suami istri, Yoki kadang-kadang pas nonton apa yang hebat-hebat gitu ya, wah si ini punya jet pribadi gitu loh. Lalu kadang-kadang ya, apa sih, kenapa mesti ngomong sama saya, nggak perlu gitu loh. Pertama-tama saya pikir dia kepengen juga gitu ya. Tapi nggak usah wah-wah yang kayak gitulah, ya. Nggak usah wah-wah yang begitu, ngapain sih gitu loh, ya.
ingin sesuatu yang akhirnya berdecak kagum lah ya. Kemudian berusaha untuk mewah, ya branded, apa-apa branded supaya orang itu kelihatan branded, saudara. Padahal kalau saudara pikir, apa yang kita taruh di tubuh kita, apa yang kita beli bawa di tas kita, itu bisa dinilai dengan hanya taruh kata tas yang paling mahal. Hermes atau Hermes itu, miliaran katanya. Tapi harga saudara lebih mahal dari itu. Harga pribadi kita lebih mahal karena kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dinilai dengan nilai darah Yesus. Dibayar mahal oleh darah Yesus. Tapi mengapa orang harus nambalin dengan barang-barang yang branded? Ini jas yang saya beli nggak branded, saudara. Saya beli di TK Maxx ya. Ya. TK Maxx ya. Ya harganya oke. Tapi yang penting dipakainya bagus. Kemudian orang pamer di medsos. Di medsos, aduh, kemana? Saya enggak bukannya anti kepada orang yang suka upload ya. Oke lah, enggak apa-apa. Tapi kalau orang itu berlomba-lomba, enggak terima sama orang, orang itu kemana, saya juga mau kemana. Orang itu makan apa, saya juga mau makan apa. Nah itu sudah masuk dalam topeng manusia modern, saudara ya. Ada satu hamba Tuhan, banyak bukan satu hamba Tuhan, saudara di sono lah ya. Orang bilang di Konoha sekarang. Itu benar-benar sih memang nggak tahu ya, saya bingung apa dia yang upload, apakah ada orang yang upload gitu ya. Ya, pakai jam Rolex begini saudara ya. Pakai Rolex. Nanti ada serinya, ini pendeta ini serinya, ini pendeta ini serinya, pendeta sini. Berseri-seri saudara. Terus ada juga satu hamba Tuhan yang saya kenal betul dan dulu pernah pelayanan di sekolah minggu di rumah kami. Memang diberkati saudara karena dia punya suara bagus banget ya. Perempuan nih saudara, wah suaranya mantap. Begitu nyanyi, wah luar biasa. Khotbahnya luar biasa. Dan seringkali upload ya namanya ya. Upload terakhir punya Mercy baru saudara. Mercy baru. Saya tahu gerejanya bukan gereja besar, enggak. Gerejanya di daerah Tangerang, saudara. Tapi dia memang senang pamer. Dapat tas pamer gitu loh. Dan ada juga hamba Tuhan yang punya tim supaya bisa punya follower banyak, saudara. Jadi jaga followernya supaya enggak turun. Follower ya atau viewer sih? Follower ya. Supaya enggak turun. Dia punya tim khusus untuk menjaga itu. Ada juga nenek-nenek saudara. Itu mungkin saudara pernah lihat ya. Nenek-nenek yang benar-benar, aduh Ibu Flora sih masih kencang nih. Itu masih lebih muda tapi dia sudah nenek-nenek banget. Tapi kontennya saudara, followernya banyak banget. Padahal cuman aku sedang jahit nih gitu doang. Aku lagi makan, aku lagi pakai minyak wangi. Tapi orang suka, saya bingung loh. Sampai ribuan. Saya pun jadi ikutan suka ngeliat. Ini nenek-nenek kenapa hebat sekali gitu loh. Kok saya nggak bisa kayak dia? Bener saudara, aduh sederhana. Rumahnya itu nggak beratap, bagus. Waduh bener-bener saya. Ini kenapa ya followernya? Dan dia ngomong sih, oh nanti saya lagi pengen punya mobil. Ini orang sederhana. Pengen punya mobil. Saya percaya kalau konten ini sudah follower saya sudah sekian, saya bisa dapat beli mobil gitu, impian saya gitu. Ya nggak apa-apa lah kalau itu memang secara bisnis oke. Tapi jangan hanya untuk validasi, untuk pengakuan, ya. Untuk pengakuan bahwa saya ini orang top loh, saya ini orang terkenal loh.
kayaknya anak Tuhan nggak cocok seperti itu. Menurut saya, saudara, ya. Dan untuk rasa hormat, supaya direspek bahwa wow, ya. Matius 23:12 mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Malu saudara, kita sudah usaha segala macam. Ternyata di hadapan Tuhan kita direndahkan, saudara. Dan barang siapa merendahkan diri, justru kalau kita merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini konsep kerajaan Allah berbeda dengan dunia, saudara. Dan kita harus ikutin yang ini. Semakin kita rendah, Yesus semakin ditinggikan. Ya. Dan saya berharap, tapi nggak ada di sini, saya tahu nggak ada, ya, yang punya topeng manusia modern ini. Ini ayat kita, 1 Petrus 5 ayat 5, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang keenam, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil, sekarang di Turki, ya, Turki yang modern. Saat itu orang Kristen, orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen yang dilayani oleh Rasul Paulus sedang dalam tekanan, saudara. Tekanan karena dia imigran, ya, jadi tekanan dari penduduk setempat, ya, bukan tentara Roma, belum, ya. Tapi tekanan itu cukup kuat sehingga mereka cukup stres, saudara. Dan Rasul Petrus menulis surat bahwa kamu rendah hati saja, jangan melawan, jangan berbuat onar, tapi dengan cara kamu merendahkan hati saja, ya, sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Petrus menguatkan jemaat di Asia Kecil, di Turki, untuk rendah hati, ya. Dan dia menghibur dengan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sehingga orang yang waktu itu ditekan oleh penduduk setempat, itu dihiburkan. Kamu pasti akan dikuatkan, ditinggikan pada waktunya. Ya. Jadi kuncinya adalah Petrus memberikan nasihat harus rendah hati. Merendahkan diri, ya, merendahkan diri bukan rendah diri, merendahkan diri. Oke. Nah, kerendahan hati membuka pintu kasih karunia, sesuai judul kita. Kerendahan hati gerbang kasih karunia. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, ya tadi yang sudah kita baca. Nah, kerendahan hati adalah sebuah keputusan yang harus kita pilih dan kita lakukan setiap hari dalam tindakan yang nyata. Kerendahan hati adalah pilihan, saudara. Jadi saudara diberi free will untuk memilih. Saudara boleh sombong, boleh rendah hati. Tapi masing-masing punya konsekuensi. Konsekuensinya, kalau kita tidak bisa menerima kasih karunia jika pintu hati kita terkunci rapat oleh kesombongan, oleh keangkuhan. Jadi kunci untuk menerima kasih karunia adalah kerendahan hati. Kasih karunia berlimpah-limpah, saudara. Dan terus menerus, sejak saudara diselamatkan, menerima kasih karunia yang pertama, kasih karunia itu terus mengikuti kita. Tetapi harus ada pintu, harus ada entrance, harus ada akses untuk bisa masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab kalau kita ada kesombongan atau keangkuhan, maka kasih karunia itu sia-sia, saudara. Tidak sampai ke dalam kehidupan kita. Kita tahu kasih karunia adalah segala sesuatu yang seharusnya kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa itu kesombongan yang menutup pintu kasih karunia?
Sebab Allah menentang orang yang congkak. Ya, Allah itu gak suka dengan orang yang congkak, saudara. Ada beberapa ayat yang mengatakan yang sama. Salah satunya adalah Tuhan benci terhadap mata orang sombong. Tuhan benci. Tapi di sini saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu seperti kita. Kalau kita lihat orang sombong, kita kan gak suka, saudara ya. Ih, sombong bener gitu kan ya. Padahal katanya orang yang ngomong orang sombong, kita lebih sombong daripada orang itu, saudara. Ya, jadi hati-hati. Kalau saya mengatakan si A sombong, si A sombong bener sih. Kita lebih sombong dari si A. Sebab apa? Sebab berarti kita tahu bahasanya orang sombong, saudara. Nah, orang yang tahu bahasanya orang sombong, ya orang yang sombong. Kalau orang yang gak sombong gak tahu loh, saudara. Orang dia mau pakai apa nggak tahu. Tapi orang yang sombong tahu, dia melirik dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilihat satu persatu. Dia tahu bahasa orang sombong. Dan kedua, dia sombong mengatakan orang lain sombong. Ya, jadi hati-hati. Lebih baik bertobat kalau sampai ada yang masih ngomong sombong ya. Kesombongan adalah sikap ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi, ya kita tahulah, lebih hebat, lebih penting, dan lebih benar daripada orang lain. Ya, ini yang membuat Lucifer jatuh. Karena Lucifer melihat Tuhan itu sempurna, Lucifer ingin menyamai Tuhan. Lucifer ingin punya lebih semua, ya, sehingga dia jatuh. Nah, Tuhan tidak suka orang sombong bukan seperti tadi, saya melihat si A itu sombong, enggak. Tuhan selalu memikirkan pihak manusia. Sebab di ayat lain mengatakan bahwa orang yang sombong akan jatuh, saudara. Dan Tuhan tahu seperti Lucifer, orang yang sombong itu akan jatuh. Jadi Tuhan gak suka karena saudara dan saya akan jatuh. Bukan kayak kita, sombong bener, enggak. Ya, jadi hatinya Tuhan gak kayak gitu, saudara. Memandang rendah sesamanya dan tidak merasa membutuhkan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Orang yang sombong itu tidak merasa butuh Tuhan. Puji Tuhan, saudara dan saya merendahkan diri saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, ya. Sebab orang yang sombong gak mungkin, saudara, gak mungkin bisa terima Yesus, gak mungkin. Tapi by His grace, oleh kasih karunia, kita bisa merendahkan diri saat itu, saudara ya. Tapi setelahnya itu, berjalannya kita menjadi orang Kristen, kita juga mesti hati-hati. Sebab kita bisa merasa tidak butuh Tuhan. Kita merasa diri kita bisa, saya mampu atas kepintaran saya, atas kekuatan saya, atas segala yang saya bisa lakukan. Lupa bahwa kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang butuh Tuhan, saudara. Sekarang aliran kasih karunia. Ya. 1 Petrus 5:5 tadi, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani di sini adalah bahasa aslinya karis atau kasih karunia. Yang artinya Tuhan mengasihani kasih karunia kepada orang yang rendah hati, saudara. Tadi saya katakan bahwa kasih karunia itu berlimpah-limpah, bukan hanya sekali waktu saudara terima Yesus, tidak. Ya, kasih karunia terus mengalir, tetapi dia hanya mengalir kepada orang yang benar-benar rendah hati, saudara. Orang yang sombong itu akan menolak kasih karunia. Ya. Jika hati kita sudah penuh dengan kehebatan diri sendiri, maka tidak ada lagi tempat bagi anugerah Tuhan. Ya, kalau saudara sudah merasa diri hebat, merasa diri mampu,
maka Tuhan sudah tidak punya tempat lagi ya untuk memberi kasih karunia. Jadi kasih karunia hanya bisa mengisi hati yang kosong dari ego dan kesombongan. Ketika kita mengosongkan diri kita bahwa Tuhan aku tidak mampu, saya senang Yuke kalau doa selalu ada kata-kata yang selalu sama, saya tahu. Saya bukan siapa-siapa, selalu katakan itu. Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Kalau tidak ada Tuhan, ya. Dan itu harus menjadi sebuah kesadaran kita, saudara. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, semampu-mampunya kita enggak selama-lamanya, saudara. Ada waktunya kita enggak bisa apa-apa, saudara. Ya, ada waktunya. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan, saya katakan minggu lalu, intervensi kita. Ya, kita dijatuhkan, kita dibangkrutkan, kita dibuat mungkin sakit, supaya kita kemudian kita sadar, Tuhan, aku memang enggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Itu kebaikan Tuhan. Nah, berbicara tentang kita harus mengosongkan. Kita lihat Kristus mengosongkan dirinya. Filipi 2:7, melainkan ini Kristus, ya ini sepotong aja saya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus ketika datang ke dunia, saudara, bangsa Yahudi menginginkan seorang raja yang besar, lebih besar dari Daud, sesuai dengan nubuatan. Ada seorang raja yang lebih berkuasa, ya, lebih hebat daripada Daud. Ternyata dia lahir di kandang binatang, ya. Dia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba adalah posisi yang paling rendah. Dia tidak mengambil posisi sebagai raja besar, tetapi seorang hamba, saudara. Saya nggak tahu ya, pribadi saya kelihatannya sulit ketika saya sungguh-sungguh harus mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seolah-olah saya orang yang paling bawah sekali. Ini butuh perjuangan, saudara. Saya mengaku mungkin enggak semudah-mudah amat untuk mengambil rupa seorang hamba. Yesus menyalurkan kasih karunia Allah ya dengan mengosongkan dirinya. Harus mengosongkan dirinya, maka dia bisa menjadi penyalur kasih karunia Allah kepada saudara dan saya, yaitu keselamatan. Untuk itu kita yang akan menerima kasih karunia juga harus mengosongkan diri kita. Harus mengosongkan diri, saudara. Kalau kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang tadi, maka sulit kasih karunia itu akan kita terima. Kesimpulan, saudara, kesimpulan. Dalam kehidupan kita sangat membutuhkan kasih karunia, saudara. Ya. Ini harus kita ingat bahwa kita tuh butuh kasih karunia. Sesuatu yang seharusnya tidak layak tapi kita bisa terima. Dari perkara kecil sampai perkara yang besar. Ya. Banyak kesaksian, mau cari parkir saja kita kabur mata ini. Cari parkir susah. Tuhan. Dulu saya berpikir, aduh Tuhan, emangnya tukang parkir. Minta tempat aja mesti Tuhan gitu loh. Tapi ternyata benar, saudara. Kita butuh kasih karunia walaupun yang kecil. Sampai ke yang besar, bukan hanya perkara-perkara besar Tuhan memberi kasih karunia, tapi semua dari kecil sampai besar. Kita butuh, saudara. Kasih karunia Tuhan selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah-limpah, ya. Berlimpah-limpah dan kita harus menikmati kasih karunia itu.
Sebab itu fasilitas yang Tuhan berikan bagi setiap anak Tuhan. Kalau kita tidak memanfaatkan fasilitas itu, maka kita rugi besar, saudara. Kita hanya sudah selamat, sudah, kemudian yang lain-lainnya kita berjuang sendiri. Tapi kasih karunia kadang-kadang kita nggak tahu. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita ucapkan disediakan oleh Tuhan. Kasih karunia kadang begitu, saudara. Sombong artinya kita sedang menutup pintu, sedangkan rendah hati kita sedang membuka pintu kasih karunia. Terserah saudara mau pilih yang mana ya. Tapi saya mengencourage saudara pilih kita rendah hati. Sehingga kita akan dibanjiri banyak kasih karunia dalam kehidupan kita. Dengan rendah hati saudara. Dengan rendah hati. Puji Tuhan, kita minta tim musik tolong maju.